Pemirsa, pernyataan Immanuel Ebenezer atau Noel yang juga merupakan terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 ini menuai sorotan. Pasalnya, ia mengatakan ada partai yang memiliki huruf K ikut menerima aliran dana dalam kasus yang menjerat dirinya. Lantas, tanda tanyanya adalah siapa sebenarnya atau apa sebenarnya partai politik inisial K tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho, dan juga Boyamin Saiman merupakan Ketua MAKI. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Soja, Prof. Hipnu, Pak Boyamin. Amin. Baik. Sekarang saya akan langsung saja deh sesuai dengan clue-nya tadi ya. Ada yang inisial K. Nah, mungkin ini yang paling tepat menjawabnya adalah Mas Agung nih. Mas Agung, kira-kira apakah Anda sudah mendengar mungkin bisik-bisik tetangga soal hal ini? Yeah. Apalagi ini kan sejak 2019. Ia baru menjabat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kira-kira apakah sudah ada clue terkait dengan siapa partai politik ini atau mungkin apa sebenarnya yang hendak dituju oleh Noel ketika ia mengungkapkan hal ini? Iya, jadi kalau partai yang inisialnya K atau terkait dengan huruf K itu di parlemen ada 4 partai, Mbak Soza. Nah, kalau ditanya kan kasus ini mulai dari 2019. Nah, kira-kira siapa menteri dari partai mana yang menjabat dari 2019 ya sampai sekarang seperti itu. Tapi yang jelas kan mulai awalnya dari sana. Jadi sebenarnya sudah tampak jelas hilalnya ya, kira-kira kemana semacam itu. Tapi saya menghindari menyebut merek karena ini kan masih dugaan. Ya perlu dibuktikan lewat ya saksi-saksi, lewat ya pembuktian yang jelas, dan dalam persidangan nanti Prof. Hipnu bisa menegaskan soal itu. Karena pernyataan ini disampaikan di ruang publik, di media, otomatis ya kalau misal tidak ada ujungnya saya khawatir malah membuat kegaduhan yang tidak perlu dan justru kontraproduktif semacam itu. Jadi kalau memang benar adanya, harapan saya Bang Noel yang memang punya latar belakang aktivis bisa menjelaskan itu ketika di depan penyidik atau saat persidangan berlangsung, dibuka saja seluas-luasnya, setransparan mungkin supaya publik menjadi lebih jelas, jadi lebih tahu kira-kira ini mafianya siapa saja sih, kira-kira pola modus semacam ini sudah berapa lama, dan mungkin ada arahan juga di kementerian lain karena kita mau ya kementerian yang dipimpin siapapun hari ini bisa bersih sebagaimana semangat Pak Presiden menjadikan ya para koruptor itu dihukum seberat-beratnya. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Soza. Baik, jadi tidak bisa diterima mentah-mentah ya, harus ada proses pendalaman dan dibuktikan, dan kalaupun kita mau mencoba menganalisa harus ditarik ke belakang karena kan ini sejak 2019, jadi bisa dilihat kira-kira mana saja yang possible, kurang lebih seperti itu. Nah, sambil menunggu Mas Boyamin untuk bergabung dalam diskusi kita saat ini, saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, menarik ketika melihat ada pernyataan yang disampaikan oleh seorang terdakwa terkait dengan kasus yang menjerat dirinya. Tidak sedikit yang menilai apakah masih mungkin si Noel ini bisa menjadi whistleblower. Nah, pertanyaannya seberapa kuat sebenarnya statement yang ia sampaikan ini untuk bisa dibuktikan nantinya dan dijadikan dasar untuk pengembangan perkara, Prof? Ya, ini Pak, dalam suatu pengembangan perkara, pengungkapan perkara, dalam sistem peradilan pidana itu ada di praadjudikasi, bisa juga di adjudikasi persidangan. Kapan di praadjudikasi? Itu adalah di pengungkapan yang terkait dengan triangel. Oh, TKP-nya pada departemen apa? Oh, lokusnya di mana? Oh, tempusnya di kapan? 2019. Nah, itu pengembangan. Pengembangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap suatu peristiwa yang berdasarkan laporan masyarakat atau berdasarkan OTT yang dilakukan suatu penegak hukum. Nah, pengembangan itu yang diungkapkan di dalam suatu persidangan yang sekarang ini berjalan. Nah, dalam suatu konteks keilmuan perkara, itu pengembangan perkara tidak juga ketika kesulitan di dalam praadjudikasi. Biasanya juga coba nanti, kalau masih samar, nanti dimunculkan di dalam adjudikasi, di dalam suatu persidangan. Nah, di dalam suatu persidangan, bukan di luar persidangan loh. Nah, kalau Pak Noel tadi kan masih di luar persidangan. Tapi kalau di dalam persidangan, nanti akan terlihat bahwa ketika orang dalam suatu sidang, apakah itu sebagai saksi, apakah sebagai terdakwa, kan sudah disumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sehingga kalau nanti apa yang disampaikan
Pak Noel itu di dalam luar persidangan kemudian dibawa dalam suatu persidangan, ini akan bernilai sekali bagi pengembangan penegak hukum untuk mengembangkan. Karena sudah disumpah loh Pak, jika informasi-informasi itu tinggal menindaklanjuti oleh penegak hukum. Oh, ormasnya, oh ini dan sebagainya. Tinggal pengembangan. Nah, disinilah satu pengungkapan yang kadang-kadang ada strategi ditunggu di dalam adjudikasi atau kesulitan di peradjudikasi. Begitu Pak. Baik, jadi baru ada nilainya ketika disampaikannya dalam proses persidangan yang tengah berlangsung, bukan saat menunggu sidang tersebut sedang dimulai ya. Kurang lebih seperti itu ya Prof. Hipnu ya. Nah, berarti mengenai pemilihan waktunya. Nah, Mas Agung, apakah Anda melihat sesuatu yang menjadi pertimbangan mungkin dari Noel ini? Mengapa baru sekarang ia mulai spill sedikit-sedikit keterlibatan pihak lain? Apakah ini karena dia merasa dirinya dibuang kah atau ada analisa lain mungkin? Iya, saya kira ya suka atau tidak kan ketika beliau ditangkap oleh KPK, arahannya di awal beliau ingin diberikan abolisi atau amnesti meniru apa yang terjadi saat itu Pak Tom Lembong dengan abolisi dan Pak Hasto lewat amnesti. Cuman kan Presiden akhirnya memberikan ya tindakan yang lebih keras dengan memecat beliau sebagai wakil menteri dan anggota Gerindra semacam itu. Jadi saya melihat beliau ingin membangun posisi tawar politiknya saat ini dengan ya men-spill huruf K partai yang diduga terlibat dalam kasus hukumnya semacam itu, termasuk ormas bukan ya ormas keagamaan yang juga masuk menerima aliran pendanaan yang dimaksud. Jadi saya melihat pertama soal posisi tawar politik. Yang kedua soal tadi ya, beliau sepakat kalau memang beliau bersalah dihukum mati seberat-beratnya semacam itu, tapi seringan-ringannya kalau beliau memang tidak terindikasi terlibat semacam itu, dalam artian ya beliau ingin berperan sebagai apakah whistleblower atau justice kolaborator. Nanti Prof. Hipnu bisa membantu saya membedakan soal itu, tapi mungkin ini lebih tepat sebagai ya justice kolaborator ya, karena memang sedikit banyak Pak Noel ini ya mungkin terlibat aktif semacam itu. Nah yang ketiga Mbak Soza, saya melihat juga ini juga arahan ya untuk bersih-bersih sebenarnya di partai kita gitu, karena suka atau tidak ternyata kenapa partai hari ini mendapat persepsi minor ataupun kurang baik di tengah masyarakat, karena memang ulah dari internal atau oknum kader-kader partai itu sendiri semacam itu. Jadi saya berharap ini bisa menjadi momentum bersih-bersih di internal partai, termasuk juga ya saya apresiasi aparat penegak hukum yang sudah berhasil mengendus kasus ini, dan harapannya nanti bisa memberikan pertimbangan kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang tepat ya, yang terukur, dan bagi para penegak hukum bisa mengusut ini sampai ke ujung gitu, sampai ke hilirnya, supaya apa? Tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi di Kementerian Tenaga Kerja maupun di kementerian lain praktek-praktek ya state capture semacam ini, jual beli izin, jual beli jabatan, jual beli proyek, dan jual beli yang lain semacam itu Mbak Soza. Baik. Nah saat ini Mas Boyamin dari Maki sudah bergabung dengan kita. Tadi sudah membahas dari perspektif politik ya, kemudian dari analisa hukumnya untuk sebagai pengantar. Nah kalau dari sisi kasus-kasus korupsinya, Mas Boyamin ini kan sudah sangat memahami ya berbagai macam pola korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Nah Mas, kalau untuk kasus yang disebutkan oleh Noel ini ada keterlibatan partai politik yang mengandung unsur huruf K, kemudian juga ada organisasi masyarakat non-keagamaan. Nah pertanyaannya Mas, untuk kasus-kasus yang seperti ini, seberapa besar sebenarnya kemungkinan parpol ini juga ikut bermain, bakal ormas juga ikut bermain, dan siapa sebenarnya yang memberikan instruksi atau membiarkan hal itu terjadi dari 2019 sampai akhirnya terungkap? Ya gampang aja, nanti saya berusaha akan membuat akses kepada Noel gitu, karena pernah kenal, saya akan minta datanya itu, dan kemudian akan saya buat laporan resmi kepada KPK, nanti sebulan 2 bulan tidak ditindaklanjuti, saya gugat pra peradilan. Gugatan pra peradilan itu berdasarkan 158 KUHP yang baru, huruf E, poin T, termasuk objek pra peradilan adalah penundaan yang tidak sah. Artinya kalau laporan saya tidak ditindaklanjuti, maka bisa saya gugat. Pra peradilan juga saya kembangkan, ini Pak Emi juga tahu. Satu, ya memang penegakan hukum sendiri. Kedua, bahkan audit kinerja. Ketiga, ya untuk membuka data gitu. Karena data apapun kalau saya buka di pra peradilan tidak bisa di istilahnya apa? Pencemaran nama baik. Jadi justru itulah pernah saya membuka itu zaman kasusnya Pinangki itu kan saya buka itu
transkrip sampai 400 halaman. Jadi ini nggak masalah. Jadi prosesnya gitu, cara saya mengawal gitu. Selain saya jadi berusaha mendapatkan data, nyari data, kalau data yang sudah ada ya tinggal saya dalami, saya gali gitu aja. Dan memang praktek korupsi ya sudah begitu itu, rangkaiannya banyak. Dan harapan saya kalau ini Noel memang mau buka-bukaan ya saya sambut dengan gembira, akan saya datangi. Dan kalau jika perlu kita dorong untuk memang menjadi justice kolaborator atau bahkan masuk program ke LPSK bahwa dia juga dapat perlindungan supaya bisa bebas untuk membuka semuanya gitu tanpa ada takut lagi. Gitu. Baik. Berarti data-datanya ini harus dimiliki dulu ya, lebih lengkap lagi, tidak hanya sekedar spill-spill yang muncul di publik ya, tetapi mungkin Bang Boyamin dalam hal ini bisa menggali lagi, apalagi kalau misalnya memang si Noelnya ini berkenan untuk membagikan data-data yang ia miliki ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau begitu Prof. Ibnu, tadi kan sudah sempat disinggung antara whistleblower ataupun justice collaborator. Nah, jika memang nanti dalam perjalanan kasus ini ternyata Noel akan terus bernyanyi dalam tanda kutip, nah kira-kira seperti apa langkah yang paling tepat untuk bisa dilakukan secara maksimal nih pengungkapan ini sampai dengan ke akarnya? Apakah ada seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Boyamin ya, akan ada perlindungan juga yang bisa ia dapatkan tadi? Iya, jadi ini menarik ini. Ini Bang Noel ini memang petarung nih Mbak. Jadi bagus nih, ini ketemu Pak Benyamin nih. Jadi ada suatu tumbuh ketutup ini, tumbuh ketemu tutup ini kalau orang Jawa bilangan. Mudah-mudahan ini bisa membongkar semua ya, karena Pak Noel ini aktivis, semua informasi yang ada itu katakanlah A1. Dengan demikian sebagai bentuk informasi yang akan disampaikan sebagai bukti, saya mudah-mudahan dalam suatu setiap pembuktian, keterangan di dalam persidangan sebagai bentuk cross-check antara keterangan saksi misalkan dengan terdakwa Mas Noel, ataupun nanti pada saat Mas Noel memberikan keterangannya, itu memberikan suatu keterangan yang utuh. Ingat loh, tadi saya katakan pengungkapan perkara itu tidak hanya diperadjudikasi, tapi diadjudikasi justru keterangan yang akurat. Karena apa? Beliau sudah disumpah dan keterangan itu diselaraskan dengan keterangan yang lain, di cross check, diakurasi dan sebagainya. Dengan demikian kalau seperti itu penegak hukum tinggal menindaklanjuti. Pertanyaannya, mampukah penegak hukum? Mau atau tidak? Nah, itulah dorongan-dorongan NGO Mas Jamin itu sangat perlu sekali. Jika dalam seperti ini, kasus ini buka-bukaan yang menyangkut para pejabat, yang menyangkut ormas, yang menyangkut partai, ya itu bagian suatu yang luar biasa dalam rangka bersih-bersih di dalam suatu pemerintahan. Inilah citra, inilah bagaimana suatu pengungkapan perkara, tapi juga berdimensi pembersihan korupsi di negara kita. Baik. Jadi pertanyaannya memang ketika semua data yang sudah ada, bagaimana hal-hal ini akan diolah oleh aparat penegak hukum kita, itu menjadi hal yang lain lagi ya, kita akan nantikan juga. Nah Bang Boyamin, tetapi kan ketika dalam proses pengungkapan banyak sekali biasanya ganjalan-ganjalan, bahkan ketersendatan ataupun intervensi yang kerap kali dialami dalam pengungkapan kasus ini. Nah kira-kira bisa dirincikan juga berdasarkan pengalaman Anda terkait dengan kasus-kasus yang serupa mungkin, seberapa kuat sebenarnya intervensi yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk bisa mematahkan agar kasus ini tidak sampai menyeret orang-orang lain yang sempat di-spill di awal? Ya, pasti mereka berusaha untuk menyelamatkan diri, entah melobi, entah meneror keluarganya, atau apapun bentuknya, pasti dilakukan. Dan ini yang harus diwaspadai. Dan maka saya akan berusaha sidang berikutnya ketemu Noel untuk meminta data apa, supaya nanti kalau toh dia dibungkam tanda kutip begitu sudah terakselerasi oleh yang lain misalnya. Dan saya yakin itu toh nanti dalam persidangan akan kebuka kok. Jadi tidak akan terlalu sulit karena Noel saya kira kalau cuma diancam aja mungkin nggak mempan. Apalagi nanti saya minta datanya, saya yakin akan diberikan dengan baik itu dengan penuh buka-bukaan dan bisa saya buka di pra-peradilan misalnya kalau tidak ditindaklanjuti. Dan proses-proses itu memang KPK juga sebenarnya sering kok melakukan perlindungan terhadap orang yang mau buka-bukaan gitu. Misalnya dulu Nazarudin itu kemudian ya karena buka banyak hal ya tanda kutip dilindungi gitu. Nah, misalnya tidak dituntut secara keseluruhan itu ada insentif gitu. Misalnya ada 5 perkara atau 4 perkara misalnya, maka yang diproses hanya 2 perkara, yang lain digabung aja sehingga hukumannya jadi digabung. Jadi sebenarnya buka-bukaan itu banyak insentif yang bisa didapatkan. Perkara yang banyak bisa digabung,
dan kemudian hukumannya dijadikan 1. Terus kemudian ya remisi, bebas bersyarat, apalagi nanti tuntutan bisa ringan, terus kemudian putusan bisa ringan gitu. Jadi bisa segera keluar dan bisa mengabdi lagi pada negara untuk lebih anti korupsi gitu. Sebenarnya kita kadang-kadang, saya sendiri mencetak kader orang yang dari pernah kena kasus tapi kemudian bisa bertobat beneran dan kemudian buka-bukaan di tempatnya dulu atau membuka tempat lain gitu, Pak. Baik. Nah, menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mas Boyamin, Prof. Hipnu, lantas jika memang nantinya terbukti ya, data-datanya sudah ada, dalami dan ternyata terbukti terkait dengan data-data yang disampaikan oleh Noel ini, kira-kira nantinya dalam kasus ada terbukti aliran dana misalnya ke partai politik ataupun ke ormas, ini apakah sudah bisa langsung masuk secara lebih cepat ya dalam proses mulai dari penyidikannya itu, atau masih akan tetap lama lagi nih kira-kira menurut Anda jika sudah sampai di level ini, disampaikannya di dalam persidangan? Ya, kalau sudah masuk bagian dari penemuan di dalam suatu pembuktian, itu tinggal langsung, Pak. Karena buktinya sudah bukti akurat. Bukti yang sudah diseleksi, bukti yang sudah dikonfrontasi, bukti yang sudah disumpah, dan sebagainya. Dengan demikian, tadi saya katakan, pengungkapan kriminalistik itu tidak hanya pada saat pra-adjudikasi, justru kadang-kadang kalau kita penegak hukum agak ragu untuk mengungkap ada suatu kejahatan-kejahatan pihak lain, atau menyangkut pihak lain, ini suatu dimensi yang luar biasa. Dipancing terus untuk memberikan suatu keterangan, dan keterangan itu bagian dari informasi untuk kemudian diungkapkan. Ini sangat menarik. Cuman pertanyaannya memang Mas Bonyamin dulu ada kasus yang besar tapi kayaknya nggak dilakukan itu. Pernah ada, kalau nggak salah menteri siapa itu waktu itu. Enggak lah, ini mudah-mudahan harus didorong nanti dulu. Siapa yang terlibat? Siapa yang menerima dan sebagainya. Dengan demikian saya katakan penindakan berdimensi pada pencegahan. Itu yang harus kita lakukan dalam suatu penerapan pencegahan tindak pidana di Indonesia. Karena kalau kita hanya pencegahan agak sulit, tapi dengan penindakan yang menyeluruh tanpa pandang bulu yang terkait dengan aliran-aliran terpenuh luar biasa. Apalagi tadi Mas Bonyamin menyatakan cara itu dari Mas Noel ketika memberikan informasi-informasi yang itu ternyata bernilai, akan pasti LPSK juga memberikan suatu penilaian yang kemudian nanti pada saat akhir pasti dia akan memberikan tarif apa yang dikemukakan ini akan mendapat suatu pengurangan, dan itu biasanya terjadi pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak. Jika mampu memberikan suatu keterangan masuk klasifikasi sebagai GC akan mendapatkan ribet hukuman yang paling ringan. Baik. Nah, kalau begitu terakhir Mas Agung, karena ini juga merupakan kasus yang tidak hanya dilihat dari sisi aspek hukumnya saja, tetapi juga dari sisi politiknya juga sangat menarik untuk dibedah. Nah, dengan statement yang disampaikan oleh Noel ini, apakah Anda melihat ada dampak signifikan tertentu mungkin mengenai statement itu terhadap stabilitas politik, khususnya untuk partai-partai yang mengandung huruf K ini? Iya, saya senang ya Pak Bonyamin sangat aktif ya, berinisiatif. Jadi pucuk dicinta ulang pun tiba. Semoga ini bagai bersambut Pak Bonyamin ya dengan Bang Noel, karena ini harapan publik bahwa kasus-kasus serupa tidak terulang lagi, dan kita pengen tahu nih modus operandinya, alirannya seperti apa begitu. Nah, kalau ditanya eksesnya terhadap partai-partai berinisial K tadi, Mbak Soja, saya kira akan ada dua respon sebenarnya. Yang pertama, respon yang sifatnya defensif, ya mereka merasa itu harus dibuktikan di persidangan dan harus dibuka seluas-luasnya ya, kalau memang ada buktinya, saksi-saksinya. Tapi ada juga yang positif dalam artian ya, mereka langsung mengklarifikasi kalau memang mereka dalam tanda petik terkait dengan inisial K, karena kan tadi saya bilang ada 4 partai itu. Nah, untuk memberikan respon kepada publik bahwa partai mereka memang tidak tersangkut, pun kalau tersangkut mereka siap memberikan efek jera kepada kader-kader internalnya yang diduga terbukti bersalah semacam itu. Jadi saya melihat respon itu yang akan kita lihat, tapi kalau sampai pada level kegaduhan kita akan tarik kembali bahwa apakah ya Bang Noel ini memang benar-benar ingin memperjuangkannya semangat anti korupsi di negeri kita, semangat untuk membuka setransparan mungkin siapa saja pelaku aktor utama yang bermain selama ini di Kemenaker misalkan. Nah, ini akan kita tunggu, akan kita lihat apakah itu lebih dominan atau malah lebih dominan tarik-menarik politik di belakang panggung, ya soal hukuman yang ingin diringankan, soal posisi tawar politik Bang Noel seperti ya agar citranya ya reputasinya bisa terrehabilitasi seperti itu.
Baik, boleh ditanggapi sedikit mungkin Bang Boyamin, banyak yang mengharapkan Ya. agar Anda bisa berkolaborasi dengan Noel untuk mengungkap terkait dengan kasus ini. Silahkan. Ya, pasti. Saya aja biasanya berusaha nyari, apalagi ini sudah ada, kan tinggal temui aja. Saya berusaha besok sidang berikutnya datang ke sana gitu. Dan kalau perlu biar juga didengarkan media gitu, bahwa apa yang disampaikan Noel itu sudah saya dengarkan, kalau itu sudah saya catat gitu, sambil bisik-bisik itu kan bisa aja. Tuh. Dan nanti akan saya kawal. Dan yang penting sebenarnya KPK bisa mengungkap semua ini dengan penggunaan penerapan pasal pencucian uang. Meskipun ini suap, meskipun pemerasan, tapi kan ada berusaha yang menyembunyikan. Apalagi peristiwanya 5 tahun terakhir, pasti bisa dilacak. Kalau dengan pencucian uang, maka akan banyak melibatkan orang-orang yang bisa diproses hukum. Dan inisial K atau siapa, ormas apa, atau orang lain apa, bisa banyak yang bisa diminta pertanggungjawaban oleh KPK. Dan kita dari sisi ini apa? Keadilan. Karena anggap aja Noel itu belakangan, kadang dengar terus minta bagian. Nah, dulu yang banyak bagaimana? Gitu. Jadi kita tunggu deh semuanya dengan berdebat-debat juga masih. Baik, banyak pihak yang menunggu tapi besar harapan kasus ini bisa terbongkar sampai dengan ke akarnya. Maju terus, jangan gentar Bang Noel dan juga Mas Boyamin. Terima kasih untuk informasi dan juga diskusi yang menarik. Sama-sama, Mas Mas Agung dan Boyamin, juga Prof. Hipnu, salam sehat Mbak semua. Soza. Selamat kembali beraktivitas.